Baik, bismillah. Video ini diperuntukkan untuk pengerjaan tugas 3 mata kuliah basis data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Effendi dengan NIM 05494032. Oke, baik. Sebelumnya ini tugasnya ya. Jadi tugasnya meliputi praktikum transaksi dan juga basis data terdistribusi menggunakan atau berdasarkan panduan yang dilampirkan di e-learning. Terdapat beberapa penyesuaian dari apa yang ada di panduan ya, yang saya kerjakan sekarang ini. Karena di panduan ini menggunakan XAMPP dan juga virtual machine. Kebetulan dua-duanya saya nggak ada. Ya. Di sebagai penggantinya, untuk SNMPP saya gunakan langsung MariaDB, sedangkan virtual machine saya gantikan dengan Docker. Bahkan mungkin ini ya, uh, MariaDB-nya juga saya taruh di Docker bersama PHP Admin. Pada tugas sebelumnya, tugas 2, saya menggunakan dbeaver sebagai database client, tapi kali ini tugas 3 saya menggunakan PHP Admin untuk database client-nya biar bisa samaan dengan panduannya. Oke, pertama di transaksi terlebih dahulu. Ya. Ini di apa? Di pembukanya udah saya jelasin. Saya pakai Docker. Docker ini platform buat kontainerisasi, memungkinkan aplikasi beserta seluruh dependensinya dikemas dalam unit terisolasi yang disebut kontainer. Jadi mirip seperti virtual machine, tapi ini levelnya di aplikasi, bukan OS-nya semua gitu, cuman aplikasinya doang. Misalkan aplikasi cuman MariaDB atau MySQL, jadi MySQL doang yang aktif, yang terisolate, dan banyak dipangkas itu lebih efisien dibandingkan virtual machine. Kalau misalkan yang digunakan itu cuman satu aplikasinya. Dalam kasus ini kan di database terdistribusi ini yang digunakan cuman di bagian database-nya atau di MariaDB-nya. Jadi saya rasa menggunakan Docker atau kontainer ini uh, lebih efisien berguna. Oke. Oke, pertama di transaksi dulu ya. Jadi pertama kita nyalakan dulu. Ini kodenya, bukan kode ya. Ya. Jadi saya bikin semacam jurnal untuk kuliah saya ini, beberapa pertemuan ini untuk aktivitas 12 atau pertemuan 12 itu saya juga bikin untuk praktikumnya. Docker ini sebenarnya kan seperti yang dibilang tadi terdiri atas kontainer. Jadi kontainer itu semacam aplikasi yang terisolir seperti virtual machine. Kemudian ada namanya Docker Compose. Jadi Docker Compose ini itu satu grup kontainer. Ya, jadi kontainer-kontainer ini dijadikan satu grup. Nah, di sini dalam kasus atau dalam praktikum tugas 3 ini, saya pakai 3 kontainer atau 3 aplikasi ya. 2 diantaranya itu MariaDB atau database-nya. Jadi ada MariaDB Master, MariaDB Slave, sama PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin ini untuk database kliennya. MariaDB Master ini akan menjadi apa namanya, database MySQL atau MariaDB utamanya, atau di praktikum database terdistribusi nanti itu akan jadi komputer 1.
ya, di bagian Windows-nya. Kalau di MariaDB Slave ini akan jadi komputer 2 atau yang diperankan oleh Ubuntu-nya. Jadi dua-duanya ini saya nggak langsung lihat OS-nya gitu. Nah, karena mereka terisolasi, ya normalnya kalau terisolasi mereka nggak bisa saling komunikasi. Jadi ini PHP admin nggak bisa connect ke MariaDB Slave atau MariaDB Master normalnya. Cuman di Docker ini juga menyediakan entitas lain selain kontainer, yaitu network. Jadi networks ini untuk menghubungkan antar kontainer atau juga dengan host atau laptop atau device atau PC yang menampung si kontainer ini. Jadi namanya network ini adalah MySQLNet. Jadi mereka semua 3 kontainer ini dihubungkan dengan MySQLNet ya. Ini sama-sama MySQLNet. Nah itu MySQLNet seperti itu. Oke, untuk menjalankannya, untuk jalanin service Docker ini bisa pakai CLI, atau bisa juga pakai versi GUI-nya. Kalau pakai CLI cukup kita pakai Docker Compose, karena ini pakai Docker Compose, up, terus kasih parameter -d. Ini untuk dia bisa jalan di background tanpa perlu tanpa perlu standby di terminalnya. Enter. Oh, salah ya. Ini nggak bisa karena salah path ya. Bentar. Dan juga Docker saya belum nyala. Saya belum nyalain. Ini report. Oke, ini Dockernya. Oke, ini udah nyala. Pindah path dulu. Ini harus masuk ke sini ya. cd STS 4.1.0.15 basis data pertemuan 12. Oke, ini udah. Kemudian baru nyalain Docker Compose up Windy. Halo. Ini buat jalan di CLI. Kalau mau di versi desktop GUI-nya, itu bisa lihat di sini. Nanti kalau udah selesai, ini dia bakal muncul di sini. Jadi dia cara kerjanya ya, di Docker ini ada beberapa entitas ya. Kontainer tadi kayak aplikasinya. Kemudian ada network yang udah jelasin tadi. Kemudian ada image ini tuh kayak CD-nya ya. Jadi kayak installernya. Kalau kontainer ini aplikasi jadinya. Kalau diibaratkan dengan aplikasi atau program yang biasa kita install di Windows. Oke, image-nya udah ada 2 yang ke pull. Image-nya nanti masuk ke sini yang ke pull. Ini MariaDB. Sama PHP MyAdmin. Ini Oke, dia udah jalan, running. Dia bikin networknya udah. Oh ya, kemudian ada volume ya. Volume ini buat nyimpen datanya, alias storage. Jadi ketika kontainernya jalan, dia bakal mounting volume ini. Ini. Jadi kalau dalam kasus ini dia bakal di MariaDB Slave ya, di kontainer MariaDB Slave, dia bakal ngambil rumah sakit SQL yang isinya itu DDL sama
eh, pokoknya skema lengkapnya ya, DDL sama data data aslinya. Ya, ini ada DDL-nya, di create di skemanya. Nah, ini ada data aslinya ya, Andi, Citra, Dr. Hasan, Dr. Rina, Dr. Rizal. Kemudian dia juga ngambil nih init master. Init master ini cuman create user sama grant replication slave. Nanti saya jelasin ulang ketika masuk ke bagian database terdistribusi. Jadi ini intro awal dulu. Uh, biar ini ya biar jelas kalau sebenarnya sama aja antara pakai XAMPP sama virtual XAMPP plus virtual machine sama pakai Docker ini untuk fungsionalitasnya. Kemudian mounting untuk data aslinya ini var libmysql untuk data yang disimpan, data persisten dari si MariaDB-nya itu kan aslinya itu disimpan di var libmysql. Nah, ini di mounting ke master data, ke volume master data. Ini juga sama di slave ya, ke slave data tapi ini. Nah, ini masuk ke volume ini. Volume ini itu dikelola oleh si Docker. Nah, ini slave data, master data. Jadi Docker yang ngelola storage-nya. Ini bakal persisten walaupun kontainernya dihapus karena udah masuk ke volume. Volume ini persisten di host atau di laptop. Udah di server ya. Oke, ini udah running. Bisa dicek di versi GUI-nya juga. Nah, ini bisa dicek. Nah, statusnya last started-nya 3 minutes ago. Ini hijau-hijau, berarti hijau ini jalan. Ini port yang ke expose. Jadi bukan cuman bisa diakses antar ini ya, bukan cuman bisa diakses antar kontainer karena udah tersambung sama network apa sih network apa namanya itu, network MySQLNet tadi, tapi juga bisa diakses langsung lewat port ini. Ya, ini kalau kita buka localhost 8080, dia bakal buka PHP MyAdmin. Kita coba localhost 8080. Nah, dia udah kebuka PHP MyAdmin. Begitu. Jadi kira-kira gitu setup untuk praktikum yang saya lakukan di tugas 3 ini. Kalau mau lihat isinya seperti apa, kalau mau dapat filenya itu bisa cek di GitHub saya, repositories di namanya sistem informasi Universitas Terbuka, cari aja basis data di pertemuan 12. Nah, ini filenya lengkap. Udah ada readme-nya juga, bisa dibaca ini untuk apa aja. Ya, yang penting udah ke install Docker. Karena ini saya pakai Docker. Oke. Sekarang kita mana tadi? Oh ini. Oke, pertama oh ya belum login. Login dulu. Ini servernya bisa masukin nama kontainer ini. Kita praktik pakai ini. Jadi bisa masukin nama servernya pakai nama kontainer MariaDB master. Kalau misalkan pakai virtual machine mungkin pakai IP karena ya networknya IP buat identifiernya, tapi karena ini identifiernya dari internal network Docker, jadi mereka pakai nama kontainer. Kita login.
Nah, ini rumah sakitnya ini udah otomatis ya, auto import karena udah mounting volume dari rumah sakit.sql ini. Jadi semua data dari rumah sakit.sql yang ada di sini itu langsung ke import. Gampang sekali. Oke, ini udah ada lengkap. Pertama tadi apa ya? Untuk commit ya. Oke. Kita bikin store prosedur dulu bernama transaksi satu. Oke, ini untuk commit. Hmm. Uh, saya mungkin nggak hafal. Jadi saya bakal copy paste aja. Kita masuk database-nya. Oh, udah. Bisa lihat servernya MariaDB Master. Kita pertama bikin store prosedur itu di routines. Routines ada dua jenis, prosedur sama function. Bedanya cuma prosedur itu nggak return value, sedangkan function itu return value. Ini nggak pakai parameter apa-apa, namanya transaksi satu. Bisa dikecilin nggak? Tunggu bisa pakai aja sekarang. Oke, to go. Udah berhasil di prosedur, returnnya 0 transaksi, ada sama ya. Kalau kita call, nah di sini prosedurnya itu buat insert into patient, namanya Tito. Kalau kita lihat data aslinya, ini nggak ada namanya Tito. Tapi kalau kita jalanin, kita execute, oke, dia muncul nama Tito. Pasien baru Tito. Kalau kita refresh, apakah yang akan terjadi? Dia tidak terjadi apa-apa. Padahal di sini muncul dan di transaksinya ini, nah di transaksinya ini kan ada perintah insert. Dia start transaction buat ya initiate transaction. Dia udah insert Tito ini ke pasien, kita pasien. Pas kita dipanggil, dia muncul ini. Ya, pas dijalanin kan dia muncul nih, tapi pas kita refresh di sini dia nggak muncul. Ini karena si si insert itu cuman masih diexecute di dalam memori, belum persis atau belum di write ke storage, ke persistent storage-nya si MariaDB. Hal itu terjadi karena belum di commit. Ini udah ya. Nah, kita coba bikin yang versi ada commitnya. Kita bikin routine baru, prosedur juga, yang pakai transaksi 2. Kita nggak pakai parameter, transaksi, ya benar, transaksi. Nah, kali ini bedanya kita tambah commit. Kita go, udah jalan, kita pastiin dulu, itu nggak ada. Kalau kita execute, sama, hasilnya sama persis kayak transaksi satu tadi. Bedanya, kalau kita refresh di tabel pasien, dia masuk secara permanen karena dia udah commit atau udah ke write, udah di write ke persistent storage-nya si MariaDB. Begitu untuk commit. Kata keywordnya di sini di bagian bikin transaction. Jadi kalau pakai itu, kita sebagai database administrator atau peran apapun yang berhubungan data dengan yang nge-query database, kita bisa kontrol flow dari query-nya. Ya, tanpa commit, hasil insert, update, delete tidak akan tertulis ke baris data sesuai dengan properti durability pada
ACID exit. Oke, kemudian rollback. Rollback ini ya, apa namanya? Nge-rollback ya. Kita bikin store prosedur baru. Transaksi 3. Pakai rollback. Oke. Transaksi 3 ini dia harusnya ngubah pasien ID 3 menjadi danar. Yang awalnya adalah Poppy. Ya, Poppy yang harusnya perempuan. Itu namanya diganti jadi danar. Oke. Kita coba call dulu. Kita execute. Nah, di sini sebenarnya udah berhasil ya. Kalau kita di satu-satu, dia itu udah di memori, dia udah update si Poppy itu jadi danar. Tapi karena dia nge-call rollback, jadi perubahan yang ada di antara rollback sama start transaction ini, dia bakal nge-revert. Dia bakal ya dianggap nggak ada gitu. Dan setelah dianggap nggak ada, baru dia di-commit. Jadi baru dia write ke persistent storage-nya. Baru di select ini. Beda halnya kalau misalnya select-nya kita pindah ke atas ya. Ya dia bakal update dulu. Nah, dia bakal update dulu, nampilinnya nanti Poppy-nya udah keganti sama danar. Terus dia rollback. Skenario sekarang lanjut ke skenario 4 ya. Ia melakukan insert pasien baru, kemudian rollback, dilanjutkan dengan update pasien ID 3 menjadi septin, lalu commit. Tujuannya untuk membuktikan bahwa rollback hanya membatalkan perintah sebelum rollback dipanggil. Start prosedur ini diberi nama transaksi 4. Benar, prosedur transaksi 4. Oke, dia start transaction, dia insert data 7, jadi Hanif, dia rollback, jadi harusnya ini Hanif ini batal, dia jadi masuk, terus dia ngupdate septin, si Poppy itu jadi septin, baru dia commit. Jadi harusnya kondisi akhirnya itu cuman ini yang jalan ya, harusnya. Oke, kita save. Kita pastiin dulu datanya. Oke, datanya cuman 1 sampai 6. Di ID pasien 3 itu nama pasiennya Poppy. Ya. Sekarang kita jalankan, kita execute. Nah, kalau menurut output dari si store prosedur transaksi 4, biasanya begini. Ya, jadi ketambahan data baru si Hanif tadi dibatalkan, ya padahal udah masuk nih, udah disiapin di memori, di RAM, udah siap buat tulis ke persistent storage-nya, terus di rollback, dibatalin. Kemudian dia ngedit si pasien ID 3 jadi septin. Baru dia commit. Jadi perubahan si septin ini bakal persis atau bakal awet ya. Seperti itu. Baru dia nampilin ini. Nampilin select bintang from ini. Ya, hasil pengamatan pada tabel pasien yakni data Hanif tidak masuk karena di rollback ya, sedangkan nama pasien ID 3 berhasil berubah menjadi septin. Rollback hanya berpengaruh pada perintah yang terjadi sebelum perintah rollback itu sendiri dieksekusi. Perintah setelah rollback tetap dapat di commit secara independen. Ya, gitu.
Kemudian checkpoint nih. Checkpoint itu untuk memberi kontrol transaksi yang lebih fleksibel. Nah, sekalian mendukung save point. Skenario untuk start prosedur bernama transaksi 5. Skenario untuk start prosedur ini, transaksi 5 ini adalah 3 insert berurutan dengan rollback dilakukan ke titik save point setelah insert pertama. Jadi dia jalan bikin dulu deh. Transaksi 5. Kita drop. Oke, jadi skenario-nya kita start transaction, kita insert pasien atas nama Hanif, terus nandain, oh ini save point 1 nih namanya. Ini save point namanya point 1. Kemudian dia insert lagi ini. Insert lagi pasien nama Tina. Terus dia rollback ke sini. Ya, terus di sini ada, di bawahnya lagi ada perintah insert. Perintah insert data atas nama Lutfi di Jalan Diponegoro 24, terus di commit, terus ditampilin. Ya, kita simpan dulu. Kita pastiin dulu datanya ya. Ini datanya masih sama, 1-6, dari Joko Widodo sampai Tito. Kalau kita execute store prosedur yang baru kita bikin, nah hasilnya seperti ini. Jadi data si siapa tadi namanya? Yang apa ini? Tina. Ya, data Tina ini nggak masuk karena dia kena rollback. Ya, jadi habis insert, apesnya dia di rollback. Dia rollback ke kondisi sebelum insert si Tina-nya ini. Jadi Tina-nya doang yang di skip. Terus dia jalan lagi, dia si Maria DB-nya execute perintah di bawahnya, masukin Lutfi, terus nampilin. Baru dia di commit. Karena dia udah commit ya, di commit, jadi dua data ini persis. Alias awet ya, 7 sama 9. Si Hanif sama si Lutfi. Ini untuk checkpoint. Hasilnya hanya dua data yang masuk ke tabel pasien, yaitu Hanif dan Lutfi. Data Tina tidak masuk karena di rollback ke save point 1. Save point memungkinkan rollback parsial pada satu transaksi tanpa membatalkan keseluruhan transaksi. Hal ini menjaga efisiensi transaksi panjang yang melibatkan banyak operasi. Kemudian ada trigger. Nah, ya ini untuk menjalankan suatu aksi, ya, menjalankan suatu query ketika ada query lain yang kita jadikan trigger itu dijalankan. Kita bikin dulu tabel obat sama transaksi obat, terus masukin datanya. Ini udah ada ya, obat sama transaksi obat udah ada. Ini udah ada juga insert ya, nggak usah lagi. Ini harusnya amoxicillin ya, bukan amoxicillin ya, hasilnya amoxicillin. Udah mantap ya. Terus trigger. Oke, kita bikin triggernya. Trigger itu bisa dibikin pakai menu ini ya. Kita bisa kayak gini. Atau kita bisa juga pakai SQL-nya langsung. Saya pakai SQL aja kan. Delimiter nih buat nentuin kalau misalkan dalam satu query, dalam satu perintah SQL, dalam satu perintah SQL itu kayak stop prosedur itu ada banyak titik koma ya, karena ada banyak statement. Kalau misalkan dia nggak diganti buat penanda akhir statement itu dari titik koma menjadi simbol lain, dia bakal ke execute ketika statement pertama dijalankan. Ya, dia langsung cut off. Jadi kita pakai delimiter buat menghindari hal itu.
Ya, jadi delimiternya kita ganti dari titik koma menjadi dolar-dolar. Ya, nih. Terus kita balikin lagi ke titik koma seperti itu. Triggernya kita namakan tanggal jual. Jadi dia bakal dieksekusi setelah ada action insert ke tabel transaksi obat. Jadi kalau ada perubahan atau bukan perubahan ya, kalau ada misalkan data masuk ke tabel transaksi obat, ya ini sebenarnya dari secara harfiahnya harusnya udah ketangkep maksudnya apa. Ya, jadi setelah tanggal ini after insert pada transaksi obat, jadi setiap ada transaksi itu, dia bakal update tabel obat dengan ngeset kolom stok menjadi uh, stok sekarang untuk row tersebut. Stok sekarang dikurang new ini tentunya dari transaksi obat ya. New ini perubahan yang ada di transaksi obat, new jumlah. Jadi kolom jumlah yang ada di transaksi obat yang baru masuk itu dikurangin menjadi pengurang dari stok obat yang ID obatnya adalah ID obat dari transaksi obat yang baru masuk datanya. Seperti itu. Ini kalau udah langsung aja go. Udah terbuat triggernya. Ya sama ya. Jadi transaksi obat sekarang kosong. Ya, kita pastiin dulu. Nah, obatnya di sini kita akan masukkan transaksi obat dengan ID obat 2 ID obat 2. Sini nggak ada 2 ya. ID obatnya nggak ada 2, jadi kita ganti. Kok saya 2? Oh, yang salah. Emang ngaco. 1350. Oke. Ya harusnya kayak gini. Pasien ID 1. Ada nggak pasien ID 1? Ada, coba udah. Oke, ID obat 3. Kita masukin ke ini aja. Ke tab scan langsung. Jadi kita bakal uji coba. Jadi kita insert transaksi obat, ID transaksinya 0 karena dia pakai auto increment juga. ID pasiennya 1, tadi atas nama Joko Widodo. ID obatnya 3, amoxicillin. Jumlahnya 5, total harganya 0. Jadi harusnya yang akan terjadi adalah ketika ini dijalankan, trigger akan aktif, kemudian bakal ngeset. Dia pertama nyari dulu, dia ngejalankan klausa where-nya dulu, di mana ID obat sama dengan ID obat yang baru masuk, yaitu 3. Ya, dia ngecek, oh nemu nih 3, ID obat 3, ternyata amoxicillin. Kemudian dia bakal ngupdate kolom, apa tadi ya? Stok ya, kolom stok. Stok baru sama dengan stok dikurang jumlah dari data yang baru masuk. Data yang baru masuk adalah jumlahnya 5. Berarti current stock yaitu 20 dikurang 5. Jadi harusnya stoknya berubah menjadi 15 ketika query ini dijalankan. Ya, kita coba go. Insert info udah kita pastiin datanya masuk. Kalau kita refresh harusnya dia berubah menjadi 15. 15. Ya, karena dikurang 5. Oke. Dengan ini udah berhasil ya, stok amoxicillin yang semula 20 berkurang menjadi 15. Pengurangan ini terjadi tanpa eksekusi perintah update manual, melainkan secara otomatis oleh trigger TG jual atau trigger jual. Trigger sangat bermanfaat untuk menjaga konsistensi data antar tabel. Pada kasus ini, integrasi stok obat terjaga otomatis setiap kali ada transaksi pengembalian. Seperti itu.
Oke, ini udah ya, untuk materi transaksi eh, udah saya demonstrasikan, gimana saya ngerjainnya. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, itu tentang basis data terdistribusi yang pada panduan, yang di buku panduan itu menggunakan virtual machine untuk virtualisasi eh, komputer kedua, ya, yang menggunakan Ubuntu. Pada kasus ini saya menggunakan kontainer Docker. Ini tadi udah saya jelasin soal ini. Jadi struktur Docker Compose-nya tadi udah juga bisa diakses di sini. Ini udah saya jalanin juga di awal karena dibutuhkan biar bisa memulai praktikum. Udah. Oke. Jadi di sini di Docker Compose. Di sini ada argumen-argumen yang di passing. Ya. Baik di MariaDB slave maupun MariaDB masternya. Penjelasannya ada di sini ya. Jadi di sini ada untuk yang master ya. Di sini ada passing server ID sama dengan 1. Ini start dengan server ID pada MySQL ID di my.ini. Jadi konfigurasi my.ini itu digantikan sama passing argumen atau parameter di field command di Docker Compose-nya. Ya, ini sama ya. Ini setara dengan logbean sama dengan MySQL bean, mengaktifkan binary log dengan prefix nama MySQL bean log do db rumah sakit, setara dengan bin log do db sama rumah sakit, hanya basis data rumah sakit yang ditulis ke binary log. Auto increment offset 1, mempersiapkan kompatibilitas dengan replikasi 2 arah. Ya, ini untuk replikasi 2 arah yang bukan master dan slave, tapi master to master. Ya. Ini kayaknya bakal saya praktikkan juga. Saya bakal demonstrasikan juga insya Allah. Kemudian di MariaDB slave, server ID 2. Ya, ini sama kayak my.cnf, myconfig di Ubuntu. Ya, karena beda OS, dia beda file konfigurasinya. Tapi kalau misalkan pakai ini Docker atau container, ya dia cukup passing parameternya aja. Relay log untuk menampung event, replicate do db untuk setara dengan replicate do db, logbean sama. Kayak step container MariaDB memiliki direktori spesial Docker entry point initdb.d. Berkas .sql yang dimount ke direktori tersebut akan dieksekusi otomatis pada saat inisialisasi kontainer pada saat pertama. Untuk praktikum ini, kontainer master rumah sakit.sql ini skemanya lengkap. Ya, udah saya tampilkan sebelumnya. Dan juga init master ini untuk create user untuk replika dan juga grant privileges-nya. Nah, dia nge-grant replication slave sama replication client ke semua database dan semua tabel ke replika, user replika yang ada di semua host. Ya, ini semua host. Kemudian dia nge-flush privileges-nya. Dia bakal otomatis jalan ya, karena di volume ini dia langsung jalanin dari yang kiri ini ke kanan ini.
RO ini read only, cuma nggak bisa ditulis. Container slave ini rumah sakit schema only, jadi emang skemanya doang, nggak pakai data, emang create-nya doang, create table-nya doang. Dengan mekanisme ini, langkah panduan asli seperti membuat basis data, mengimpor SQL, dan membuat user aplikasi semuanya berjalan otomatis saat Docker Compose admin dijalankan pertama kali. Inilah mudahnya menggunakan Docker. Apakah ini mengurangi kemampuan seorang engineer dalam melaksanakan tugasnya? Tentunya tidak, karena ini tergantung case ya. Kalau misalkan emang perlunya setup manual di beneran virtual machine ya, setup MySQL-nya ya perlu setup ya kayak di panduan, cuman dia ngubah config di file my.ini kalau dia pakai Windows Server, sama di my.cnf kalau misalkan dia pakai Ubuntu Server. Ya karena kebetulan saya pakai Docker container, jadi saya passing argumennya aja langsung, dan langsung mounting, langsung naruh di volumenya aja, jadi nggak ribet buat jalanin. Oke, setelah Docker Compose up selesai, ketika kontainer berstatus healthy, konfigurasi replikasi master slave dijalankan melalui script setup application.sh. Jadi di sini juga ada bash script ini ya. Ini untuk replikasi satu arah, one way application ya, jadi master ke slave replikasinya. Ya intinya sih cuman ini ya, dia show master status doang dari master. Ini bisa dijalanin juga sih di PHP Maven-nya. Cuman saya bikin bash script aja biar nggak ribet, makan waktu, biar nggak ribet aja sih. Kalau mau dijalan karena kebetulan nih pakai MariaDB masternya. Apakah cukup privileges-nya? Ya cukup ya. Ya sama aja sebenarnya. Jadi Docker exec ini sama kayak execute bash atau shell atau CLI di Docker kontainernya. Jadi ini maksudnya pakai Docker kita mau execute sesuatu di kontainer MariaDB master. Apa yang kita mau execute? Kita mau execute ini. Ini ya berarti kan dia pakai MySQL client CLI MariaDB buat masuk dengan username root dan password root. Kemudian dia jalanin query langsung ya tanpa interaktif bash-nya dari MariaDB client. Dia cuma nampilin show master status. Kemudian nih kalau misalkan nggak dapet, dia bakal nampilin ini, ngeprint ini doang, terus exit, programnya berhenti, bash script-nya berhenti. Kalau misalkan dapet, dipisah ya, master log file itu diambil dari argumen pertama itu mana tadi? Ini ya, berarti ini ngambil dari sini. Kemudian log post positionnya argumen kedua berarti ngambil dari sini. Dia simpan dalam variabel si bash script-nya. Ini udah disimpan. Ini echo nampilin doang, ini print doang. Terus kita execute di kontainer MariaDB slave, kita akses
MariaDB MariaDB client ya, ini password rootnya sama, kita execute perintah ini. Nah, ini query-nya kita stop slave kalau misalkan sebelumnya memang udah ada. Ya, jadi kita berhentikan dulu. Jadi ini komennya bukan komennya, ini bash script-nya, script ini bisa dijalanin terus menerus ya, biar nggak error. Dia reset, kemudian change master. Nah, ini sama kayak di panduan. Dia change master, jadi si slave ini kita ngeset masternya. Master hostnya ini MariaDB master karena di kontainernya emang namanya MariaDB master. Kalau misalkan nggak pakai kontainer, itu ya kita ngesetnya pakai IP address-nya. Master user replika yang baru dibikin di init master ini, identified berarti passwordnya ini juga ya, replika juga. Kemudian master log file-nya yang barusan diambil dari uh, perintah show master status ini, berarti ini kan MySQL bin dot bla 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 2 ini, kemudian positionnya ini, ya kayak gitu loh. Jadi intinya sih script ini isinya cuman execute show master di host di MariaDB masternya, kemudian ngambilin ini dua dua ini, kemudian execute change master to di slave. Ya, ini bisa kita lakukan manual juga sebenarnya, cuman ini udah saya siapin scriptnya biar lebih ringkas. Oke. Oh ya, belum saya jalanin. Kita jalanin dulu. Ini executable atau enggak? Oke. Untuk yang pakai Unix base atau caranya pakai Unix base ya. Ini bisa cek dulu apakah si setup application ini execute table atau enggak, bisa di-execute atau enggak, punya permission untuk execute atau enggak. Kalau misalnya enggak ada, ya perlu jalanin change modifier ini dulu ya. Nih, buat nambahin izin permission buat execute. Ini udah ada, kalau udah ada jadi saya langsung jalanin. Oh ya, saya tadi nggak usah tampil muka deh. Ini si satu tadi ya. Oke. Setup replication.sh kita jalani, menunggu setup master. Mana tadi setup replication ya, berarti di sini kan dia nunggu. Oke, udah, ini sama, ini nilainya sama kayak yang tadi. Mana sih? Mana sih? Oh, ini ya, sama ya, SQL bin 002 5076 ya, sama karena memang itu yang di execute. Kemudian mengkonfirmasi slave change master to, oh ya, dia juga ada nge-grab ya, show slave status. Dia ngambil data dari nih step IO running, slave SQL running, last IO error, sama last SQL error. Running yes, ini yes, errornya nggak ada, kosong, mantap. Slave has read all relay log, waiting for more updates. Ya, ini udah ada. Oke. Ya udah siap. Ya, artinya sudah siap. Jadi untuk master saya buka di Safari. Ya, udah buka dari tadi. Satunya untuk slave-nya saya buka di Chrome. Biar beda saja. Localhost 8 MariaDB slave
root, root. Aduh, 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 aduh. Apakah memang karena, aduh jelek sekali. Masa seperti ini. Aduh ya, ini lah, overflow. Lihat aja. Oke, ini servernya udah kesambung ke MariaDB Master, ini MariaDB Slave. Kalau di kontainer dia ya di Safari, ini di Safari, yang di kiri Safari, yang kanan Chrome. Safari connect ke sini, di Chrome connect ke sini MariaDB Slave. Sekarang waktunya pengujian. Kita tambah data obat. Ya, kita cek dulu datanya. Yang sakit, obat. Oke, obatnya masih kosong ya. Karena memang cuman skemanya doang yang kita execute ya, kita impor ke MariaDB Slave ini. Nah, terus kita tambahin data obat dulu. Ya, cuma ada 3 data. Kita bikin data baru. Insert mana ini? Insert, di mana insert, ignore, oke. Ini tadi 7 kalau saya nggak salah. A07 obat demam 1500 stoknya 100. 1500 stoknya 100. Oke. Kalau kita execute di master, ini udah masuk. Kita lihat di browse, dia udah masuk di masternya. Nah, terus kalau kita misalkan refresh yang ada di slave-nya, oke, dia udah masuk ternyata. Keren sekali replikasinya. Ini pembuktian pertama, pembuktian pertama berhasil. Mana? Ini. Saya dibuka dari berdua browser. Oke, sebagai pembanding ya, sekarang kita coba masukin data di slave ya. Apakah dia otomatis masuk ke sini? Apakah dia otomatis replikasi server atau tidak? Mari kita coba. Insert, misalkan datanya kita ambil angka gede, 11. A011, misalkan testing. Biduran. Atau DBD. Harganya atau kanker. Harganya misalkan mahal. Ya, sekitar 100.000. Cuma ada 1. Kita save. Oke. Kita pastiin datanya masuk di server. Di slave. Kalau misalnya kita refresh, ternyata dia nggak masuk. Kenapa? Ya karena memang replikasinya satu arah dari master ke slave. Jadi kalau apapun data yang masuk di master, slave juga akan berimbas, akan mereplikasi apa yang terjadi di master. Begitulah praktikumnya ya. Di sini ada pembandingnya antara apa yang ada di praktikum, di panduan praktikum dengan apa yang ada di laporan saya. Saya sebelumnya udah cukup saya jelasin. Oke, sebagai tambahan, kita juga bisa melakukan replikasi master to master. Sebenarnya cukup sederhana.
Ya kan ini udah ya, dari slave-nya kita udah change master ya. Masternya tinggal kita set aja. Kebalikannya, kita ngambil data dari MariaDB slave, kita ambil data show master status. Yang di awal kan show master status ini dari MariaDB master. Sekarang kita ambil dari MariaDB slave. Kemudian kita taruh ke MariaDB master. Nah, ini untuk two-way replication. Replikasi dua arah. Jadi kalau kita misalkan kita jalankan ini, bash script ini, kita langsung coba ya setup bidirectional. Kita jalankan. Nah, verifikasi dua arah, oke, selesai. Replikasi master-master aktif. Ya ini cuman ini ya, cuman ngeprint doang. Ini bisa diganti apa aja kata-katanya. Oke, nih kita pastiin, oh ternyata MariaDB master slave IO-nya running, slave SQL-nya running. Ini bisa kita uji coba. Ini sama ini tadi. Ya, ini kan kanker ya. Sekarang kita coba tumor. Insert. Tadi 11, sekarang 12. A012 tumor. Ini agaknya lebih murah aja. Stoknya juga satu. Kita go, udah kita browse. Ya, oke, ini udah masuk di MariaDB slave. Sekarang harusnya kalau udah bidirectional ini atau dua arah ini, dia juga akan masuk ke sini. Kita coba. Oke, ternyata dia masuk beneran. Alhamdulillah. Oke, mungkin sekian praktikum tugas 3 dari saya untuk mata kuliah basis data kali ini. Saya harap video ini dapat bermanfaat. Mungkin untuk teman-teman yang juga lagi belajar basis data, terutama untuk yang MariaDB atau MySQL ya. Kalau teman-teman nggak pakai Windows atau laptopnya nggak kuat ya untuk buat jalanin virtual machine atau VMbox atau yang sejenisnya atau VMware, teman-teman bisa pakai alternatif Docker. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.